Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Basengat Bajubata. Oke, saat ini kita berjumpa lagi dalam channel saya. Kali ini adalah mata kuliah Geografi Desa Kota untuk kelas di kelas B pagi untuk semester 7. Ini adalah yang sebetulnya terlupa karena ternyata saya ada jadwal untuk mata kuliah ini, dan saya susulkan untuk sebuah mata kuliah pembukaan di sini, dan saya akan membawakan sedikit materi tentang geografi desa kota. Oke, kita langsung mulai saja. Ya, Anda sudah semester 7. Di sini saya bawakan geografi desa kota karena sebetulnya ada sebuah kajian yang merupakan, ini sebetulnya awalnya adalah kajian terpisah geografi kota dan juga geografi desa. Namun karena kedua hal tersebut antara desa dan kota merupakan suatu wilayah dan suatu wilayah yang mungkin bisa dibandingkan, dan juga di sana terdapat interaksi keruangan, interaksi regional, interaksi kelingkungan. Karena karakteristik lingkungannya berbeda, maka sering terjadi interaksi antar wilayah desa dan juga kota ini. Jadi untuk mungkin meringkas mata kuliah, kurikulum dalam mata kuliah dan lain sebagainya. Oke, seperti kita tahu bahwa di sini kita akan melihat bahwa desa dan kota ataupun urban and rural itu perkotaan dengan pedesaan. Tapi di sini kita katakan bahwa desa dan kota. Oke, ini adalah merupakan dua karakteristik lokasi atau dua karakteristik tempat, dua karakteristik ruang, dua karakteristik regional yang memiliki ciri berbeda. Makanya dan ini saling bisa kita katakan sebagai sebuah lawan kata, lawan istilah. Jadi ada desa, ada kota, ada siang, ada malam. Nah, di sini kita akan katakan bahwa desa dan kota adalah merupakan tempat yang berbeda, dan ini juga merupakan salah satu cara pembedaan, dan ini adalah dualitas. Dan pembedaan ini sebetulnya kalau kita lihat secara geografi merupakan merupakan proses pembedaan suatu tempat berdasarkan karakteristiknya, atau kalau kita lihat ini adalah sebuah region yang berbeda, sebuah wilayah yang memiliki karakteristik berbeda, sehingga bisa kita lakukan regionalisasi atau proses mengklasifikasikan, mengkategorikan sebuah tempat dengan ciri-ciri tertentu atau karakteristik tertentu. Dalam kepala kita tentu saja sudah terbiasa ketika kita membayangkan secara secara konseptual, atau istilahnya dalam kita sendiri mendefinisikan bahwa, atau udah paham lah apa sih itu kota, apakah sih itu desa. Kalau mungkin di sini kita katakan kota dan kampung. Nah, di sini desa memiliki karakteristik tersendiri, kota memiliki karakteristik tersendiri. Dan dalam ilmu geografi tentu saja secara formal kita punya konsep bahwa desa dan kota ini kita tinjau dari tiga hal atau tiga pendekatan ataupun tiga sudut pandang, yaitu spasial, keruangan, lalu kemudian regional, dan juga regional kewilayahan atau environmental, kelingkungannya. Oke, kita bisa lihat berikutnya. Kita lihat apa sih sebetulnya desa dan kota itu.
apa sih beberapa hal yang membedakan karakteristik itu, atau kenapa desa dan kota. Nah, di sini desa dan kota dibedakan berdasarkan. Nah, ini salah satu karakteristik karakteristiknya. Desa dan kota itu bisa dibedakan secara administratif di sini. Jadi seperti biasa, memang itu statusnya desa, itu statusnya kota, ditentukan secara politis oleh oleh sistem pemerintahan kita. Kita sudah tahu ada desa, ada kota, lalu kemudian ada definisi-definisi tertentu tentang apa itu desa, apa itu kota dalam perundangan atau peraturan dan lain sebagainya. Itu secara administratif politis pemerintahan. Oke. Lalu kemudian desa bisa kita lihat dari karakteristik fisik. Jadi bagaimana kita lihat itu udah kelihatan, oh ini desa, ini kota. Itu bisa kita lihat secara fisiknya. Ada banyak bangunannya, bagaimana jalannya, lalu kemudian keramaiannya, itu salah satu ciri-ciri fisiknya. Lalu kemudian salah satunya adalah karakteristik sosial. Karakteristik sosial di sini yang kita maksud adalah ada ciri yang berbeda antara desa dan kota secara sosial. Seperti misalnya yang sudah terkenal atau mungkin sering Anda rasakan ataupun sering kita sebut secara bersama-sama secara sosial, ya bahwa di desa itu masih gotong royong, orangnya saling berdekatan, bahkan banyak juga yang satu desa itu masih bersaudara. Lalu kemudian ciri-cirinya adalah semuanya masih masih homogen, mata pencariannya hampir sama. Lalu kemudian tidak ada stratifikasi sosial, ya ada tapi tidak begitu jelas, tidak begitu nampak secara secara definisi dan secara teoritis selama ini. Lalu kemudian gotong royong, orangnya saling bekerja sama, saling perhatian, dan masih masih satu famili, satu kerabat besar dan lain sebagainya. Semua orang bisa kita katakan saling mengenal. Sementara untuk di perkotaan, di sini secara sosial mereka relatif individual, lalu menjaga personal, tidak saling mengenal. Lalu kemudian mereka adalah orang-orang yang heterogen, bermacam-macam. Ada tingkatan orang yang paling kaya banget juga ada, orang yang paling miskin sampai gelandangan juga ada. Nah, itu salah satu ciri khas kota, dan itu adalah karakteristik sosial yang membedakannya. Lalu kemudian karakteristik budaya. Nah, karakteristik budaya ini walaupun sekarang mungkin mulai kabur, tapi paling tidak secara budaya perkotaan dengan budaya pedesaan itu bisa kita lihat. Oke, mungkin hampir bersamaan dengan semester Anda mempelajari sosiologi, antropologi. Nah, di sini tentang kebudayaan, bahwa kebudayaan adalah sistem atau budaya itu adalah memiliki wujud bagaimana pemikiran kita. Saya ringkas, bagaimana seseorang manusia atau seseorang itu berpikir, bagaimana seseorang itu bertindak, berperilaku, sampai juga berperilaku, punya aktivitas tertentu, lalu kemudian apa yang dihasilkan oleh pemikiran dan juga tindakan dan perilaku tersebut. Oke, nah di sini pasti akan beda sekali. Seperti misalnya kalau misalnya kita lihat bahasa antara di desa dan di kota juga berbeda. Makanya ada orang yang bilang bahwa cara ngomongnya, ngomongnya deso sekali, atau kalau di sini kampung banget ngomongnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini berarti di situ kita bisa lihat terdapat perbedaan salah satu unsur budayanya. Lalu kemudian misalnya dilihat dari sistem mata pencariannya sangat-sangat berbeda. Ketika di kota, seseorang mata pencariannya rata-rata adalah bergerak di sektor formal, jadi lebih ke arah jasa dan perdagangan, rata-rata seperti itu.
perdagangan dalam arti ya dalam berbagai macam level, lalu kemudian apa namanya jasa juga ya, jasa-jasa dalam level apapun, baik itu entah itu perbankan, jasa energi dan lain sebagainya nanti akan kita bahas lebih lebih lanjut dalam kaitan ini. Nah, seperti itu. Jadi desa dan kota memiliki karakteristik yang memang berbeda, bisa berdasarkan di sini sebetulnya tidak hanya ini saja, tapi saya paling tidak ada 4 karakteristik yang membedakan antara desa dan kota, dan nanti silahkan misalnya Anda menemukan bisa kita diskusikan, bisa ditambah lagi, dan apa yang Anda pelajari bisa lebih dari sekedar apa yang saya jelaskan di sini. Itu yang saya harapkan. Oke, kemudian nah di sini maaf tulisannya kecil. Di sini bisa kita lihat bahwa maaf, bahwa desa di sini ada beberapa definisi. Di slide bisa kita lihat bahwa itu ada yang menurut Pintarto, menurut Kolb and Turner, menurut Suraijo Karto, waduh maaf teks saya, nah dan juga menurut W.S.N. Thompson. Nah ini karakteristik desa. Menurut Pintarto di sini merupakan suatu settlement dengan karakteristik rural. Maaf saya sambil merokok. Dengan karakteristik rural dalam arti di sini rural adalah pedesaan. Desa dan pedesaan itu apa namanya, itu memiliki pengertian yang berbeda. Pedesaan itu adalah suatu tempat yang berciri-ciri desa. Jadi dia bisa mungkin statusnya bisa kota ya, walaupun mungkin kota kecamatan, kota kecil, tapi dia bisa disebut walaupun statusnya kota bisa disebut wilayah pedesaan karena ada ciri-ciri desanya, ciri-ciri atau karakteristik desa di wilayah tersebut. Nah jadi di sini lebih mengacu pada apa namanya, land settlement. Land settlement itu merupakan merupakan sebuah bentang atau sebuah lahan yang sebuah lahan di mana di sana merupakan tempat tinggal masyarakat atau manusia. Lalu kemudian Kolb and Brunner dalam bukunya A Study of Rural Society atau kajian masyarakat pedesaan, di sini dikatakan bahwa desa merupakan, ya bisa kita katakan desa merupakan suatu tempat di mana tempat tinggal manusia di sini berdasarkan populasinya, di mana di tempat tersebut yang tinggal hanya 250 hingga 2.500 orang itu adalah desa. Nah seperti ketika sebuah tempat secara administrasi, sebuah lokasi, sebuah wilayah akan untuk berubah menjadi statusnya menjadi dari desa menjadi kota, dari kota menjadi kabupaten misalnya, lalu kemudian menjadi provinsi dan lain sebagainya. Salah satu syaratnya adalah jumlah penduduknya atau jumlah yang tinggal di tempat tersebut. Nah itu. Lalu kemudian siapa? Oh Suraijo atau Surajo, ini tulisannya kecil sekali, maaf. Desa adalah salah satu kesatuan hukum di mana suatu masyarakatnya memiliki pemerintahan ataupun kekuasaan secara otonom sendiri. Jadi di sana di sini secara hukum, di sini dilihat secara hukum, termasuk secara administratif tadi ciri-ciri, dan dikatakan bahwa itu adalah desa.
Dia hanya menyebutkan bahwa secara hukum tempat tersebut dinyatakan desa. Ada peraturannya, ada berbagai macam keputusan-keputusan baik itu dari presiden, gubernur, bupati ataupun ya di atasnya. Nah itu ada berbadan hukum atau legal. Lalu kemudian W.S. Thompson ini di sini desa merupakan salah satu tempat untuk menampung penduduk. Menampung penduduk. Dia tidak menjelaskan jumlah. Ini beberapa pengertian desa dan masih banyak lagi pengertian desa atau karena berdasarkan ini didefinisikan juga berdasarkan karakteristik dan menurut sesuai dengan ya, kajian-kajian mereka. Nah, kemudian di sini ada beberapa definisi tentang kota. Nah, kita akan bicara definisi desa dan kota tersebut. Nah, kota ini untuk didefinisikan sungguh-sungguh sangat kompleks. Tapi kalau menurut Pintarto bisa Anda baca di bisa kita baca di sini. Secara geografis di sini Pak Pintarto itu pembimbing saya waktu S2. Tapi beliau meninggal sebelum saya lulus. Nah, di sini dikatakan bahwa kota diartikan sebuah sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk. Nah, karakteristik kota pasti desa dan kota itu karakteristiknya adalah salah satu di antara sekian banyak karakteristik penduduk itu pasti sebuah kepadatan. Kalau dalam prinsip geografi sih ada distribusi, lalu kemudian istilahnya density dan lain sebagainya. Nah, dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen, beraneka ragam, bermacam-macam, semuanya ada gitu loh. Misalnya kalau di pedesaan kan misalnya nelayan, hampir semuanya nelayan, petani, hampir semuanya petani. Walaupun hari ini juga sudah banyak sekali perubahan, tapi itu salah satu cirinya. Lalu kemudian, nah di sini Profesor Pintarto ini mengatakan bahwa dia tidak hanya melihat ketika secara geografis, dia mengatakan bahwa di situ suatu tempat penduduknya padat, secara sosial banyak heterogen seperti yang saya ceritakan tadi di awal, dan juga dapat secara bentang budaya ada unsur-unsur alami di sana, unsur-unsur alami dan non alami dan gejala pemusatan penduduk. Jadi di sana penduduk itu berkumpul secara budaya, mereka berkelompok padat seperti kita lihat bedanya di Pontianak dengan misalnya di daerah-daerah yang bagian-bagian pinggir ke arah luar kota Pontianak. Itu kita bisa lihat dari baik itu orangnya, baik itu dengan ciri-ciri penampakan yang kita bisa lihat. Pemusatan penduduknya cenderung untuk berkumpul, corak kehidupannya bersifat heterogen, bermacam-macam, dan di sini dikatakan bahwa daerah tersebut atau di kota ini lebih materialistis. Semua bergerak berdasarkan kepentingan ekonomi rata-rata. Kalau enggak jualan ya ke kota itu pasti dalam rangka bekerja, mencari uang, memenuhi kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Walaupun juga di sisi lain ya karena banyak penduduk tadi penduduk memiliki berbagai macam kebutuhan, berbagai macam, makanya di sana siapa yang ingin meningkatkan pendapatan dengan atau meningkatkan kondisi ekonominya, mereka bisa menyediakan jasa karena yang membutuhkan banyak dan gerak ekonominya sangat cepat, sehingga kecenderungannya materialistis. Mereka lebih mengutamakan
pendapatan dibanding sebuah kebersamaan atau kelangsungan bersama. Ya, ini nanti bisa kita bahas lagi. Lalu kemudian di sini saya apa namanya, menurut Max Weber, kota adalah suatu tempat dengan penghuninya yang sebagian besar kebutuhan ekonominya bisa diperoleh di pasar lokal. Oke, di sini sebuah kota itu ada seperti kemandirian, bahwa semuanya dapat kita dapat di situ aja, hampir semua kebutuhan kita. Berbeda halnya dengan ketika di masyarakat pedesaan, mereka seringkali harus berbelanja itu ke kota kalau mau berbelanja, seperti ya pada saat event-event seperti mau lebaran seperti itu, atau hari besar lainnya. Tidak sedikit mereka yang harus pergi ke kota hanya untuk belanja saja, atau apa ya, banyak seperti kebutuhan barang-barang elektronik, walaupun mungkin sekarang dan ketika itu ada semacam pasar dan lain sebagainya, pasar-pasar yang cukup besar dan ada kebutuhan-kebutuhan yang cukup relatif lengkap di Kalimantan Barat atau tempat kita tinggal, itu statusnya juga sudah kita katakan apa namanya, kota atau mungkin semacam wilayah perkotaan, urban. Ada semacam gaya hidup tersendiri. Kemudian menurut Arnold Toynbee, sama berdasarkan apa namanya definisi menjelaskannya, suatu permukiman khusus ya juga dia katakan tempat tinggal, namun wilayahnya jauh lebih kompleks, lebih bermacam-macam. Kalau lebih bermacam-macam dan apa ya, sebuah kondisinya itu tidak sesederhana ketika ada di desa. Dan di sini kota juga mempunyai karakteristik khusus. Nah, kota itu nanti posisinya apakah di pantai, apakah di sebuah kota besar juga, apakah di pedalaman dan lain sebagainya. Menurut Louis Weir, membutuhkan apa namanya, sebuah tempat tinggal atau permukiman yang relatif besar dan padat, settlement, banyak orang tinggal di sana. Ya kita lihat di Pontianak, di kota Pontianak, Anda bisa membandingkan kondisi yang kontekstual seperti ini yang bisa kita lihat di sekitar kita. Anda bisa bandingkan ketika terutama teman-teman yang dari daerah pasti bisa membandingkan karena mengalami sesuatu hal yang mungkin kontras juga. Oke, walaupun nanti pada tinjauan kritis kita akan mempertanyakan antara desa kota itu ada batasnya enggak sebetulnya. Oke, tapi itu nanti. Dan pastinya heterogen. Oke, saya rasa saya sebetulnya hanya beberapa slide dan ingin sebentar saja karena saya rasa ini mendadak dan harus sana, tapi ternyata cukup lama juga, sekitar 23 menit, dan mungkin video ini akan sederhana, tapi paling enggak untuk kuliah pertama atau untuk mengawali itu semua, ya saya rasa cukup dulu untuk apa namanya definisi desa kota dan mengapa kita mempelajari geografi perkotaan. Nanti kita akan bahas lagi di berikutnya. Oh ya, kalau tentang cara perkuliahan saya rasa di Anda semester 7 sudah paham karena kemarin saya sudah menjelaskan di bagaimana kita kuliah di sosiologi antropologi kemarin, dan oke, seperti itu masih tetap sama kontrak kuliahnya. Dan maaf untuk mata kuliah ini saya terlambat dalam memulainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, dan selalu sehat semua. Oke, terima kasih. Salam.